Prestasi pribadi 1. 10 besar senam. PGRI tingkat nasional di Kepriau tahun 2016. 2. Juara 1 senam Bedincak. Tingkat provinsi Babel tahun 2019. 3. Juara 2 senam Bedincak tingkat provinsi tahun 2020. 4. Juara 1 senam PGRI tingkat provinsi Babel tahun 2021. 5. Juara 3 praktik. Mengajar tingkat provinsi tahun 2022. 6. Juara 3 Porwil Babel Panjat Tebing tahun 2016. 7. Juara 3 Panjat Tebing tingkat Sumatera tahun 2011. 8. Juara 1 lari 1000 meter tingkat nasional WJI tahun 2023. 9. Instruktur SKJ lisensi nasional tahun 2022. 10. Instruktur fisik nasional tahun 2023. 11. Juri senam kecamatan kota provinsi 12. Aktif panitia pramuka. Kecamatan, Kota Provinsi 13, juara 1 senam SKJ 2012, tingkat provinsi tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Umu Babel, jumpa kembali di podcast Solasi, Solusi dan Inspirasi. Bersama saya Meta Janiati, kita akan memberikan teman-teman semua berbagai macam inspirasi dengan kisah-kisah yang baru dan juga tentunya akan memberikan motivasi buat teman-teman semuanya. Yuk kita langsung saja sapa guest star kita kali ini merupakan salah satu alumni Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Dia adalah Bapak Mulyadi SPD. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita senang loh Pak kedatangan tamu seorang alumni Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang pada saat itu masih menjadi STKIP. Iya betul Bu. Mungkin bisa diceritakan atau lebih tepatnya perkenalan diri dulu deh Iya. pada Sobat Umu Babel semuanya. Oke. Baiklah semuanya, perkenalkan nama saya Mulyadi. Saya bekerja di salah satu sekolah dasar di SD 15 Kota Pangkal Pinang. Nah, di sini saya diundang untuk podcast sebagai moderator alumni STKIP angkatan 2012. Sebagai salah satu ini ya tamu kita Iya, lah sebagai ceritanya. tamu. Oke, baik. Pak Mulyadi ketika dulu Iya. di STKIP ya waktu itu belum menjadi Unmu Babel, itu Pak Mulyadi kuliahnya masuk pada tahun berapa dan lulus pada tahun berapa? Ya, pada waktu itu masuknya itu angkatan kedua saya Bu. Angkatan Nah, kedua. angkatan kedua pada tahun 2012. 2012. 2012 dan kemudian lulusnya di tahun 2017. 2017. Iya. Program studinya apa waktu itu? Program studinya itu PJKR. Nah, PJKR. Pendidikan Jasmani dan Kreasi dan Nah, Kesehatan. saya jadi penasaran. Iya. Kenapa memilih Universitas Muhammadiyah yang pada saat itu STKIP? Iya. Nah, kemudian kenapa harus program studi PJKR? Apa alasan dibalik memilih program studi tersebut? Boleh ceritakan Wow, Pak? kayaknya mengulik kembali nih Bu ya. Iya, mengulik sejarah lama. Iya. Awalnya sih Bu, awalnya berdirinya STKIP ini kan tidak tahu Bu ya, karena mungkin saya juga lulusan SMK Bu. Ya, Oh iya. saya lulus SMK waktu itu memang saya hobinya di bidang olahraga. Sukanya olahraga. Olahraga. Nah, saya ini memang jadi alumni atlet juga Bu, atlet panjat tebing, yaitu Oh wall iya. climbing Mhm. dan juga di atletnya lari waktu itu. Oh iya. Nah, lulusnya itu tahun 2011. Mhm. Nah, saya tidak tahu kalau Universitas Muhammadiyah ini sudah berdiri di tahun 2011 Bu. Oh, Nah, jadi belum tahu belum ya ada tahu, STKIP belum waktu tahu itu ya. ya. Nah, pada waktu itu saya mengetahui bahwa STKIP ini dari orang tua teman. Oh, jadi dari mulut ke mulut tahu ada informasi Iya, jadi program studi karena ini ya. saya hobinya di bidang olahraga, jadi ada orang tua teman menyampaikan, "Pak Mul, mau nggak nih sekolah kuliahnya di STKIP nih, STKIP, soalnya ada jurusan olahraga loh," katanya. Iya. Nah, akhirnya sorenya saya datanglah ke sini Bu. Saya kan nggak tahu nih di mana Iya. kampusnya kan. Kampusnya. Ternyata masih minjem sekolahnya SMA Iya, SMA waktu itu Muhammadiyah. ya, Iya, masih di pada waktu posisinya itu. SMA, heeh. Bertanya-tanya salah satu karyawan lah ya, dosen lah di sini, itu ketemu sama Bapak Sepanut, Bapak Oh, Pak Panut. Supanut. Ya, Pak Sepanut. Nah, beliau ngasih brosur, "Mau ada apa Dek?" katanya, "Mau lihat Pak, STKIP-nya bagaimana nih?" "Oh iya, silakan dikasihlah brosurnya." Akhirnya saya baca-baca,
Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah itu di tahun 2012. Pilihan yang tepat tentunya ya, Iya, sesuai dengan menurut saya minatnya ya. pilihan tepat saya, karena sesuai mengembangkan bakat dan minat saya. Nah, itu. Saya berpikirnya kadang kala ada orang yang itu kena kecelakaan, Pak, karena memang terpaksa gitu. Iya, Tapi kalau Pak Mulyadi bener-bener tepat gitu ya bener tepat. pilihannya, sesuai bakat ya? Iya, karena, saya memilih jurusan olahraga ya, karena kan jurusan olahraga itu kan beralihnya ke guru, Bu, ya. Iya. Nah, jadi saya tuh terinspirasi dengan, guru-guru yang pernah mendidik saya di waktu SD, SMP, dan SMA. Berarti inspirasinya Jadi dari guru juga? terinspirasinya tuh bukan terinspirasi yang, bagusnya maksudnya ya. Jadi saya tuh terdorong pengen mau mengubah, Bu, mau Oh, mengubah pola pikir guru olahraga yang di mata masyarakat atau di mata guru-guru lah, Bu, ya. mhm, Guru olahraga itu, serem eee, gitu ya? apa namanya tuh, memberikan materi, ya Mhm, tidak jelas, kemudian ngajarnya semau-maunya, kasih bola selesai, seperti itu. oke. Nah, jadi saya itu pengen mengubah image, para guru Guru seperti itu. olahraga waktu itu. Iya, Ya mungkin pada masanya Pak Mul itu ada guru-guru yang mungkin, cara mengajarnya kali ya kurang ya, tepat ya? karena saya merasa, saya merasa kan, kami ini kan memang, bukan dibentuk untuk menjadi seorang atlet, Bu, ya, di setiap sekolah. Akan tetapi, setiap anak-anak yang di sekolah tersebut itu kan ada memiliki bakat dan minat masing-masing. Nah, Iya, jadi maksud kami itu, kenapa tidak kami ini diarahkan oke. gitu. Karena waktu itu, mohon maaf, waktu itu mungkin di waktu SD itu memang hobinya di lari, Bu, ya, tapi tidak ada yang mengarahkan, saya di bidang itu gitu. Begitu juga Istilahnya waktu di SMP, sampailah jadi waktu di SMP itu juga saya juga terjun di wall climbing itu juga ngikut teman main-main di Taman Sari waktu itu. zaman Akhirnya tahun diajak berapa itu? itu tahun 2008. 2008? Iya, 2008. Akhirnya saya bergabunglah di tahun 2008 panjat tebing, dari SMP kelas 2 akhirnya sampai sekarang, masih bergelut di panjat tebing. Jadi memang masih aktif ya untuk Ya masih dunia aktif, olahraganya ya. masih aktif. Baik, ini saya kan baca-baca nih ya profilnya Pak, Mulyadi. Ya, Saya amazed gitu ya karena lihat prestasinya luar biasa, aktif di berbagai organisasi. Ya iya, ini loh Pak, saya sampai terkaget-kaget ketika membaca ini banyak sekali itu organisasi yang ikuti, kemudian ada prestasi pribadi, iya. ada juga prestasi peserta didik atau anak didik gitu ya. Nah, bisa, mungkin Bapak jelaskan prestasi-prestasi ini nih, nah apa sih motivasinya, menorehkan prestasi di bidang yang kita minati? Apa motivasi, terbesar dari seorang Pak Mulyadi? Kalau motivasi, Bu, ya yang pastinya, untuk memunculkan kembali motivasi itu sebenarnya kita munculkan dari diri kita sendiri. Mhm. Nah, karena kalau dari jujur, pribadi saya, motivasi itu tidak ada dorongan dari, pihak kanan maupun kiri. Nah, saya terinspirasi pengen maju sendiri, pengen merubah apa yang saya tidak bisa, saya bisa, Pure dari hati nurani dari hati sendiri ya? nurani. Kemudian saya juga, ibaratnya, latar belakang yang sederhana, Bu, ya, jadi pengen membangkitkan, apa namanya, inspirasi-inspirasi orang tua dan Ingin keluarga. merubah mungkin ya Iya, ingin situasi yang merubah, mungkin, betul. kurang baik menjadi lebih baik Iya, dan betul, menjadi prestasi yang bisa dibanggakan betul. tentunya ya. Nah Pak, Mulyadi saya ingin tadi yang, kita ceritakan mengenai asal mula Iya. kenapa memilih program studi PJKR, nah waktu itu kan STKIP. Ada nama-nama dosen nggak yang, masih sempat diingat? Kemudian ada jumlah-jumlah mungkin, teman-teman Iya, mahasiswa pada saat itu seperti apa sih gambarannya? Boleh diceritakan kepada saya iya. dan kepada teman-teman? Gambaran kalau, pada masa kami dulu, Bu, ya, untuk STKIP ini sebenarnya dikatakan miris, sedih, Bu, ya. Pada zaman dulu ya? Ya, zaman dulu 2000, saya kan masuk 2012 ya, angkatan kedua. Nah, mungkin angkatan pertama tuh, telah mencoba ya. Nah, memang bangunannya tidak ada, Bu, jadi kami menggunakan Masih numpang di ini ya ya, masih SMA? numpang di SMA, kemudian ketika kami menggunakan praktek ya, praktik juga kami ke mana-mana, lokasi yang kita duduk di sini juga, ini masih hutan. Ini Ya, dulunya masih ya? hutan. Heeh. Nah, untuk dosen-dosennya alhamdulillah, pada waktu itu dosen-dosennya itu semangat motivasi kami, Bu, Masih memotivasi ingat siapa kami. saja, Pak? Dosennya itu insya Allah masih Siapa ingat, saja? Boleh karena disebutin? karena saya juga tergolong, tidak pernah melupakan, Bu, ya, Boleh karena disapa, Pak, siapa saja oh ya, Anda? selamat, pagi kepada Bapak dosen saya yaitu Bapak Brutuharjo, kemudian Bapak Ansori, kemudian dosen saya lagi, Bapak Fadila, Pak Nurul Fadila Fadila, Sabeni?
Ya, Sekarang rektor loh, Pak. ya rektor tahu saya, Bu. Iya. Nah, Pak Asraf juga Pak ngajar, ya Asraf. Pak Asraf tuh ngajar juga waktu itu, Bu. Iya. Kemudian Ibu Jihan, Bu yang Ibu Jihan Jihan itu yang dianggap semua dosen itu garang, Bu. Ya, galak pada ya, saat ya itu. galak. Kemudian Pak Simbolon. Nah, Pak Simbol. Simbolon walaupun galak-galak, kami senang, Bu. Nah, senang Pak Simbolon. Kemudian Ibu Pratiwi. Oh Salah iya. satunya dosen bahasa Inggris kami ya, Oh Ibu iya. Pratiwi. Kemudian suaminya, Bu, Pak Sepanut, Pak Gatot. Nah, Pak Gatot yang banyak mahasiswanya yang bagaimana gitu. Karena Pak Gatot itu kan tegas, Bu, ya. Tegas. Bagian kesiswaan ya, Kak Iya, Gasih. Iya, betul. Pak Sekarang Gatot. udah wakil rektor loh. Iya. Dan banyak lagi ya dosen-dosennya. Semoga dosen-dosen yang saya sebutkan tadi sehat selalu dan tidak sebutkan. Amin, alhamdulillah. Maaf Iya, kalau mungkin eee, dari bagian dari sejarah lah ya, ya sejarah. seorang Pak Mulyadi yang akhirnya itu mengantarkan Pak Mulyadi pada posisi saat ini. Alhamdulillah luar biasa loh itu Alhamdulillah. prestasinya. Kalau saya, lihat kembali, eee, tadi ada banyak perjuangan mungkin ya, ketika STKIP waktu itu dengan segala keterbatasan. Sekarang alhamdulillah luar biasa, dengan bentuk fisiknya, dosen-dosennya juga semakin bertambah, mahasiswa juga semakin banyak. Mhm. Program studinya Pak, ini semakin bertambah, dulu mungkin hanya ada 2 ya, Ada 2 tahun. sekarang sudah ada 10 Wow, program keren, Bu, ya. studi. Iya, Ada 10. jadi untuk sobat Unmu Bubble yang ada di luar sana, saat ini mungkin pengen banget ya kuliah di Unmu Bubble, sudah ada banyak program studi pilihan, ada 10 Iya. dari 3 fakultas, pilihan. Fakultasnya dulu kan ini ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya, Nah sekolah. itu, ada 4 program studinya. Jadi ada PGSD ya, PJKR, nah PJKR. sekarang ada PMTK, Pendidikan Matematika, kemudian ada Pendidikan Bahasa Inggris. Nah itu 4 dari FKIP. Kemudian dari Fakultas Teknik dan Sains ada 3 Pak program studinya. Ada Ilmu Komputer, kemudian ada KSDA, Konservasi Sumber Daya Alam, kemudian ada juga di Teknik Sipil. Dan yang terbaru ini Pak Mul mungkin ada Bu, ya. nah, belum, mungkin insya Allah nanti di masa yang akan datang, Pak, ya. Katanya. Nanti Iya, insya Allah dokter. sedang dalam ini ya prosesnya. Yang terbaru ini launchingnya pertengahan tahun 2023. Kita ada fakultas yang baru di apa namanya? Fakultas ini kita mendapat ada 3 program studi yang unik, Pak. Ada kriminologi. Iya. Tentunya tentang hukum ya. Kemudian ada pariwisata. Mhm. Mungkin ada teman-teman nanti yang berminat. Ada juga satu lagi kewirausahaan. Nah, ini tentunya menjadi alternatif ya program studi yang akan dipilih oleh teman-teman yang saat ini mungkin duduk di bangku SMA atau SMK. Nanti bisa pilih-pilih program studi pilihan yang bisa mereka yang sesuai minatnya gitu ya. Sesuai minat dan bakatnya, Bu, ya. Jangan Betul. sampai salah alur mereka. Kalau Iya. Pak Mulyadi sendiri, bagaimana sih kesannya ketika setelah sekian lama nggak balik ya, ke bangku kuliah, saat ini balik lagi ke tempat alma mater, apa Iya. perasaan Bapak? Perasaan saya yang pasti senang, Bu, bangga dan senang luar Bangga dan biasa. senang. Karena bukan pertama kali saja saya berada di sini. Karena dalam Unmu Bubble juga saya tergolong masih ibaratnya sebagai alumni, kemudian saya juga ada kumpulan alumni, Bu. Oh Ya iya. saya ketua alumninya di sini. Iya, masih Ya, aktif itu? masih aktif. Saya ketua alumni di Unmu sini diminta oleh masa baktinya di 2026 terakhirnya. Oke. Nah, saya bangga karena setiap ada kegiatan event lomba apapun, saya datang ke sini, Bu. Ada kegiatan, misalnya perlombaan untuk peserta didik nih. Oh iya. Ya, kemarin tuh ada lomba yang yang festival yang dibawa kemarin waktu itu, kemudian ada lomba juga yang senam di atas. Jadi kegiatan undangan dari pihak kampus saya insya Allah hadir kalau memang sempat. Iya, Iya. berarti memang terus aktif ya Pak ya, Iya. masih sampai Saya juga bangga dengan sekarang ya? Unmu ibaratnya begitu progres perubahannya, Bu. Iya. Langsung berubah jadi Unmu Bubble gitu. Jadi universitas, ya. dengan ya katakanlah dulu mungkin Iya. dengan banyak keterbatasan, sekarang alhamdulillah semakin banyak hal yang berkembang gitu Iya, ya Pak ya, berkembang. dan terus mencerahkan. Baik, kalau dari Pak Mulyadi sendiri, apa sih kira-kira yang pengen disampaikan kepada sobat Unmu Bubble yang mungkin ya masih mager antara mikir mau kuliah mau nggak kuliah gitu, kayaknya masih mager gitu. Menurut Pak Mulyadi, apa motivasi yang harus mereka miliki agar tetap bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Perguruan tinggi. Baiklah semuanya. Halo sobat semuanya. Menurut saya marilah kita menentukan masa depan kita yang terbaik. Carilah
carilah universitas yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Nah, sekarang kita ada Unmuh Babel ya, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Mentok. Nah, di sini banyak sekali berbagai macam program-program studi, mulai dari PJKR, PGSD, studi bahasa Inggris, matematika, dan banyak lagi. Nah, lebih lanjut boleh datang di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung beralamat di Jalan Mentok. Terima kasih. Baik, terima kasih loh Pak Mul sudah mengajak teman-teman buat Iya, kuliah di sini. Dan tentunya ini salah satu contoh ya alumni yang sudah berhasil di Sekolah Dasar 15 Negeri Pangkal Pinang, Pak ya. ya negeri. Itu di sana sebagai guru olahraga Ya, tentunya. olahraga saya. Heeh, sudah sejak lulus atau maksudnya ketika lulus STKIP itu langsung di situ mendapatkan tempat menjadi guru atau masih melalang buana kemana Ya, sebelumnya? waktu itu saya kan kuliahnya di sini kan kelasnya kelas non reguler, Bu. Nah, Iya. jadi kami waktu itu pada masa waktu itu ada perbedaan. Jadi ada reguler dan non reguler. Nah, Mhm. saya ngambillah yang kelas non reguler. Nah, jadi kelas non reguler itu saya bekerja sambil mengajar. Oh, bekerja Ya, jadi sambil tahun mengajar. 2014 itu saya mengajar di SD 15 masih honor. Kemudian ya kuliah sambil ngajar karena jam jam 1 jam 2 langsung kuliah. Gitu. Jadi, salah Sampai satu sekarang. motivasinya juga ingin apa, melanjutkan studi gitu, Tadi jadi karena dapat sesuai dengan gelar itu, Pak, ya? ya. Sarjananya ya? Oke. Kemudian di salah satu sekolah kami juga, Bu, ada 15 mahasiswa atau alumni dari Unmu Babel juga. Oh, di Nah, sana? semuanya sudah PNS juga. Masya Ada Allah. 3 ada 6, kemudian sisanya PNS. Di sana ya? Iya, ada dari Belinyu, kemudian Wah, Sunarijat, wow. Kewali. Jadi kami di situ saya merasa bangga, Bu. Iya, Jadi betul. setiap saya mempromosikan didik saya walaupun SD nih, Bu, ya. Saya perkenalkan mereka ibaratnya Bapak bangga loh waktu kuliahnya walaupun di Bangka Belitung ada Universitas Muhammadiyah. Jadi anak-anak bagi yang mau melanjutkan sebagai guru tidak usah jauh-jauh di sini ada. Misal hobi matematika ada di sini, hobi olahraga, hobi yang bahasa Inggris atau matematika. Jadi saya Mhm. setiap memberi motivasi siswanya selalu saya lontarkan dengan pengalaman saya. Iya, artinya diselipkan ya Ya, cerita saya selipkan ketika kuliah cerita-ceritanya kuliah. karena dengan tanpa ada cerita mungkin tidak asik ya. Heeh. Tidak termotivasi, Iya, Pak, ya? betul. Heeh. Ini Hmm. menarik loh, Pak, saya sering jadi terharu gitu dengan kisah, Pak Mulyadi dengan apa ya, perjuangannya, kemudian bersama teman-teman berjuang pada akhirnya sekarang mendapatkan posisi sebagai guru di, SD 15 dan juga teman-teman yang lainnya tentunya. Saya ikut, senang, kita juga turut, bangga dan bahagia tentunya ya dengan keberhasilan para alumni Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Mungkin ada lagi Pak statement yang ingin disampaikan kepada Sobat Unmu Bubble di, ujung-ujung perjumpaan kita kali ini. Kira-kira, apa ya, hal yang terbesar, motivasi yang terbesar ketika seseorang ingin mencapai, prestasi yang ingin dia raih, apa selain dari ingin membuat perubahan, ingin membuat, menjadi diri jadi lebih maju, apalagi selain itu kira-kira, Pak? Oke, yang pastinya sobat, untuk kita berjuang ya untuk masa depan kita, kemudian tanpa henti dan berjuang dan terus-menerus tanpa putus asa. Karena motivasi itu berasal dari diri kita sendiri, jangan lihat kiri kanan karena lebih baik kita akan, apa namanya, termotivasi dengan keadaan-keadaan yang membuat kita mencerahkan sesuai dengan Unmu Babel, Bu. Mencerahkan dan berkemajuan ya? Iya iya, Kemajuan mencerahkan mencerahkan. kemajuan. Oke, baik, terima kasih loh Pak Mul Ya. atas, cerita-ceritanya, inspirasinya. Semoga bisa memberikan apa ya, inspirasi lagi lah gitu ya buat teman-teman di rumah, buat Sobat Unmu Bubble. Karena suatu perjuangan itu, tidak akan mengkhianati Pak ya, hasilnya tidak akan mengkhianati gitu ya Pak ya. Oke, dan banyak hal yang harus kita ambil pelajaran bahwa sekeras apapun perjuangan itu, akan menghasilkan suatu hal yang ya kita Positif. ya positif yang kita inginkan dan ditambah dengan doa tentunya ya. Dan tetap terhadap guru atau dosen kita harus menghargai jasa mereka, Pak, ya. Karena tadi juga disampaikan oleh Pak Mul, ya jasa mereka lah yang akhirnya Iya, mengantarkan betul. kita ya, seperti saat ini. Betul sih. Oke, baik, senang sekali Pak Mul atas kehadirannya sebagai prestasinya nih di bidang atletik ya, Iya, kemudian juga di senam juga ya? senam. Senam tadi lari ya? Iya, Senam, lari, kemudian panjat tebing? panjat tebing, kemudian aktif juga di organisasi kepramukaan, Bu, Ah, sosial nah, dan PMI. Insyaallah sih semuanya
Diraup, Pak. Nah itu Sobat Umum Babel, boleh dicontoh nih ya Pak Mulyadi dengan segudang prestasinya. Boleh nanti lain kali Sobat Umum Babel yang akan memberikan inspirasi terbaru dan juga cerita-cerita baru buat Anda mencatat sejarah sendiri buat diri kita masing-masing. Siap. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini bersama salah satu alumni ya bisa dikatakan banyak sekali prestasinya. Saya Meta Janiati dan juga Pak Mulyadi. Iya, kita pamit undur diri. Semoga bisa memberikan inspirasi-inspirasi yang berkemajuan dan mencerahkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.